Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala Allah Ta'ala aidan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha yang berbahagia. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu rahmat, nikmat atau hidayah Islam yang ditanamkan ke dalam diri kita. Nikmat tauhid yang telah mengakar dalam jiwa dan hati kita. Baik itu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Idul Adha pada pagi ini. Selawat beserta salam tidak lupa kita doakan kepada Allah agar dilimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk mengisi wasiat dan takwa kita bersama, khatib mengajak kita agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar selalu mengikuti semua perintah dan menjauhi larangannya. Karena ketakwaan adalah sumber kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan adalah kunci keselamatan kita menjalankan segala macam ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Bahkan ketakwaan adalah sumber kemuliaan kita hidup di dunia ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kamu adalah orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kemuliaan kita sebagai umat Islam diukur bukan dari penampilan harta kita, bahkan juga bukan dari ilmu kita, tapi kemuliaan kita diukur dari ketakwaan kita. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib beri judul khutbah, kenapa kita harus kokoh bertauhid kepada Allah. Tauhid adalah meyakini Allah itu satu, baik zat dan sifatnya, perbuatannya. Lalu kita tidak mempersekutukan sifat-sifat itu, zat Allah, dan kita tidak mempersekutukan kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Kita tidak mempersekutukan tauhid rububiyah Allah. Sungguhnya hanya Allah yang berhak disembah dan tidak kepada yang lainnya. Tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Kalau kita bicara ajaran Islam, maka tauhid adalah pondasinya. Ibarat bangunan, tauhid adalah pondasi sebuah bangunan. Yang berdiri di atas bangunan itu adalah tiang-tiang
atap, lantai, dan sebagainya. Maka kuat dan kokohnya sebuah bangunan tergantung kepada tauhidnya. Ibarat tanaman, tauhid itu adalah akarnya. Tumbuh atau tidaknya tanaman itu menghasilkan daun atau ranting yang baik, menghasilkan buah yang subur tergantung kepada akar. Sekuat apa akar itu menghujam ke bumi ini, lalu menyerap makanan dan minuman. Begitulah tauhid itu analoginya atau perumpamaannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, para rasul-rasul sebelum kita, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tujuan risalahnya adalah untuk menyampaikan ajaran tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad rasul-rasul, melainkan kami wahyukan kepada para rasul itu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kaum muslimin jemaah Idul Adha yang berbahagia. Maka ke momen Idul Adha yang berbahagia ini, kita coba mengenang salah satu rasul yang membawa ajaran-ajaran tauhid, bahkan digelar sebagai bapaknya tauhid, Abu Tauhid, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita membahas Ibrahim? Karena sebahagian besar ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah bahagian terbesar juga dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka oleh sebab itu mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi bukan sebaliknya. Mengikuti Ibrahim alaihissalam belum tentu mengikuti Nabi Muhammad. Maka adanya aliran sesat yang kita dengar sekarang itu adalah aliran tauhid, itu tidak salah. Yang salah adalah meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Padahal kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Adha yang berbahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran sebanyak 9 surat. Mulai dari surat Al-Baqarah, surat Al-An'am, surat At-Taubah, surat Ibrahim, surat Maryam, surat Al-Anbiya, Asy-Syura, As-Saffat, dan Az-Zukhruf. Ada 9 surat di dalam Al-Quran. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Begitulah kecintaan Nabi Allah kepada Nabi Ibrahim yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Ibrahim digelarkan Khalilullah. Kalau kita telusuri semua ayat-ayat yang berbicara tentang Ibrahim, di antara kisah-kisah yang diceritakan itu menceritakan betapa besar ujian dan cobaan yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau menyebarkan agama yang beliau bawa, agama Islam yang beliau bawa, sampai juga kepada Nabi, kepada kita umat Islam. Kesuksesan Ibrahim menghadapi ujian dan cobaan itu adalah karena Nabi Ibrahim memiliki keteguhannya dalam bertauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan yang menciptakan, memiliki, menguasai, dan memelihara alam. Tidak ada orang yang mampu menciptakan alam semesta ini beserta isinya, termasuk diri kita. Tidak ada orang yang bisa menghancurkan alam ini.
Tidak ada orang yang bisa memelihara alam ini. Tidak ada orang yang bisa menguasai alam ini, termasuk diri kita, kecuali Allah. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa yang menciptakan. Inilah kisah yang terjadi bagi Ibrahim yang perlu menjadi pelajaran utama bagi kita, bahwa surat Al-An'am ayat 76 sampai 73 Allah menceritakan bagaimana Ibrahim mencari keyakinannya yang sampai pada kesimpulan keyakinannya itu tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Lalu beliau mendakwahkan ajaran tauhid itu kepada umatnya. Dimulai dari cerita Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada bapaknya, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihatan, apakah kau jadikan patung berhala ini menjadi Tuhan, wahai bapakku? Inni araka wa qaumaka, aku lihat sendiri di mata kepalaku, engkau wahai bapakku dan kaummu dan masyarakat kita ini fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Itulah upaya yang dilakukan pertama Ibrahim alaihissalam. Ujian terbesar dalam hidupnya adalah menghadapi keluarga ayah yang penyembah berhala, ayah yang melakukan perbuatan syirik. Tapi Ibrahim alaihissalam walaupun berada di tengah-tengah masyarakat yang musyrik, dia berusaha, dia diberi hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Lalu Allah mengajar Ibrahim, memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan Allah terhadap langit dan bumi ini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Sebagaimana kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan kekuasaan kami di langit dan di bumi, supaya Ibrahim menjadi yakin. Bagaimana Allah menanamkan hidayah, mendidik Ibrahim. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika datang malam gelap gulita, lalu dilihat oleh Ibrahim bintang-bintang bertebaran di atas langit, lalu dia pertama mengatakan hadza rabbi, inilah Tuhanku. Tetapi timbul keraguan, falamma afala, ketika bulan bintang-bintang itu hilang, qala la uhibbul afilin, aku tidak senang sesuatu yang hilang, karena itu bukanlah Tuhan. Ini yang disebut tauhid rububiyah. Dia yakin bahwa Tuhan yang menciptakan alam tidak mungkin dia kekuasaannya hilang dan dia adalah abadi. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang lain. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Ketika dia melihat bulan bercahaya, lalu dia katakan ini adalah Tuhanku. Tetapi kata Ibrahim alaihissalam, ketika cahaya bulan itu hilang, dia berkata, la illam yahdini rabbi, kalau Tuhan tidak membimbingku, la akunanna minal qaumid dhalin, aku juga termasuk golongan kaum yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazigan, di siang hari dia melihat matahari bercahaya, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Lalu ketika cahaya matahari itu hilang, dia berkata, ya qaumi ini bari'un, mulailah dia yakin bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini yang bisa menjadi Tuhan. Maka Ibrahim melafazkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, sungguhnya aku hadapkan wajahku, hatiku hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, secara pasrah kepada agama Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Idul Adha yang berbahagia. Itulah tauhid yang diyakini, yang dipelajari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Lalu dengan keyakinannya itulah dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Setelah dia yakin bahwa tidak ada yang mengatur alam semesta, lalu dia beribadah kepada Allah sesuai ajaran yang diturunkan kepada beliau pada saat itu. Yang tentu ibadah itu berbeda tata caranya dengan ibadah yang kita lakukan. Solat yang dilakukan oleh Ibrahim tentu berbeda. Kita hanya meyakini bahwa ajaran tauhid Ibrahim sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi praktik-praktik ibadahnya tidaklah sama, tidaklah mesti kita mencontoh apa yang dilakukan Ibrahim agar kita selamat dalam menjalankan ajaran Islam. Ibrahim alaihissalam juga meyakini bahwa Allah memiliki sifat dan asma. Allah memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun selain Allah. Itulah tauhid sifat. Lalu dia meyakini bahwa Allah juga memiliki asma-asma, nama-nama, yang semua nama itu hanya dimiliki oleh Allah. Allah memiliki Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, As-Salam. 99 asma yang ada di dalam Al-Quran itu diyakini oleh Ibrahim. Dan begitu juga kita kaum muslimin. Dalam kehidupan kita ini harus kita yakini bahwa Allah lah yang memiliki semua alam semesta ini. Dan hanya kepada Allah kita menyembah. Lalu setelah itu Allah akan mengatur, memberikan keselamatan sesuai nama-nama yang Allah miliki. Keyakinan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita selamat. Yang kedua, pelajaran yang perlu kita ambil dari tauhid Nabi Ibrahim adalah tauhid itu harus diperjuangkan dalam kehidupan kita. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup beragama, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berekonomi. Tetapi kehidupan itu tidak akan mengganggu tauhid kita. Yang berdagang akan dihadapi ujian perdagangan. Mungkin hasil dagangnya tidak baik. Yang bertani akan dihadapkan dengan ujiannya. Tetapi orang yang bertauhid tidak akan goyah tauhidnya. Bahwa dia yakin hanya Allah yang memberikannya rezeki. Bahwa hanya Allah yang menumbuhkan tanamannya. Bahwa Allah yang mengatur cuaca ini. Bahwa Allah yang menggerakkan hati orang untuk berbelanja kepadanya. Begitulah keyakinan orang-orang yang bertauhid. Ini harus diperjuangkan. Jangan terganggu kita dengan godaan-godaan adanya harapan-harapan yang diberikan oleh setan, diberikan oleh orang yang menganggap dia mampu melakukan sesuatu yang bukan kekuasaannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, tauhid itu bukan hanya di hati kaum muslimin. Tauhid itu harus dipraktikkan dalam bentuk amal ibadah. Bukan seperti ajaran tauhid yang sesat, yang hanya meyakini Allah itu dalam hati lalu tidak dibuktikan dengan amal ibadah. Islam menurunkan ajaran yang sempurna mulai dari akidah, syariah, dan akhlak. Semuanya ada tuntunan dalam agama kita. Perjuangan Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya adalah bukti kecintaannya kepada Allah. Dan kecintaan kepada Allah itu tumbuh dari rasa tauhid, meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang disembah. Hanya Allah Tuhan yang mengatur alam. Apapun ibadah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam adalah pembuktian keimanannya kepada Allah. Dia lebih mencintai. Karena kalau orang sudah memiliki tauhid yang kuat, maka ada 3 ciri-cirinya. Ayyakunallah habba ilaihi mimma siwahu. Orang yang memiliki tauhid yang kuat, tauhid yang benar, dia akan mencintai hanya Allah dan Rasulnya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW lebih daripada sekalian makhluknya. Dan dia hanya mencintai segala sesuatu hanya karena Allah. Itulah orang yang bertauhid. Itulah yang dicontohkan oleh Ibrahim. Dia rela mengorbankan anaknya. Falamma ara fil manam anni adbahuka. Saya bermimpi di malam hari membunuhmu, menyembelihmu wahai Ismail. Apa kata Ismail? If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Inilah pembuktian tauhid yang paling besar dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya.
Tetapi karena dia yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang hanya disembah, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, dan dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan, hanya milik Allah. Lalu dengan itulah Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, begitulah kehidupan orang yang beriman dan bertauhid. Orang yang beriman dan bertauhid itu minimal ada beberapa kemuliaan. Yang pertama, dijamin keamanan dan hidayah hidupnya di dunia dan di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak dicampur imannya dengan syirik, mereka akan diberikan oleh Allah rasa aman, dan mereka akan diberi hidayah oleh Allah. Seperti amannya Ibrahim ketika dia dibakar oleh Raja Namrud, dan amannya Ibrahim alaihissalam ketika dia mau menyembelih anaknya. Dan dia diberi hidayah oleh Allah dengan hidayah bimbingan yang berasal dari wahyu Allah, sehingga dia selamat kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang beriman dan bertauhid itu akan mendapat jaminan kekuatan di muka bumi. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amana. Kami tukar rasa takut mereka dengan rasa aman. Kalau kita betul-betul yakin kepada Allah, kita tidak akan merasakan takut, melainkan kita akan merasa damai dan tentram apapun kondisi kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang bertauhid dan beriman itu akan dijamin oleh Allah masuk surga. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang dalam hadis Nabi, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya, dengan tidak mempersekutukannya dengan setan, dengan manusia dan sebagainya, bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, bahwa Isa adalah hamba Allah utusannya, dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan surga adalah hak benar-benarnya dan neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga betapapun keadaan amalnya. Kaum muslimin, jika kita mati dalam keadaan bertauhid, kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang melafazkan kalimat la ilallah di akhir hayatnya, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, orang yang bertauhid itu seperti hadis tadi dijamin tidak akan masuk neraka. Kalaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, dia akan kembali ke dalam surga. Yang kelima, jaminan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Diucapkan dengan keyakinan, dengan perbuatan. Apa kata Rasul? Kalian akan mendapatkan kesuksesan. Orang yang sukses itu adalah orang yang bertauhid. Orang yang tidak bertauhid, suksesannya adalah semu. Orang yang tidak beragama, kesuksesannya hanyalah sementara. Tetapi orang yang bertauhid, kesuksesan hidupnya adalah di dunia dan di akhirat. Yang keenam, orang yang bertauhid itu adalah orang yang cabang dari tauhid itu adalah kebaikan yang paling agung. Yang paling utama dari iman itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ketujuh, diampuni seluruh dosa. Barang siapa yang bertemu denganku dengan membawa kesalahan besar bumi, tanpa menyekutukanku dengan yang lainnya, maka aku akan ampuni, menemuinya dengan ampunan yang besar. Siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, sebesar apapun dosanya, insya Allah Allah akan beri ampun. Tapi orang yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Yang terakhir, Allah akan menjamin keselamatan jiwa dan harta. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, kata Rasul dalam hadis Muslim, dan mengingkari sesembahan selain Allah, dia tidak menyembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Adapun perhitungannya adalah terserah kepada Allah. Orang yang bertauhid dia dijamin oleh Allah, jiwa dan hartanya dijamin oleh Allah.
kaum muslimin, demikianlah pentingnya kita bertauhid. Tetapi tauhid yang benar adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid sifat wal asma. Oleh sebab itu, marilah kita kaji tauhid ini dengan benar agar kita terjauh dari kesesatan dan kita diselamatkan oleh Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd.